Semangat pagi. Hari ini kita melakukan cek aplikasi Tangkos. Sebelumnya, kenapa ada Tangkos atau aplikasi Janjang Kosong? Yang pertama, Janjang Kosong ini adalah hasil dari TBS yang sudah diolah di pabrik, yang diambil minyaknya, dan sekarang berbentuk janjang kosong. Nah, ini biasanya kita diaplikasikan di tanaman sawit karena sebagai pupuk organik yang alami. Nah, untuk penentuan aplikasi Tangkos ini merupakan perawatan non rutin setiap tahunnya di perusahaan kami. Nah, gunanya dengan adanya aplikasi Tangkos ini dari bahan organik diharapkan pertumbuhan pokok-pokok kelapa sawit yang diaplikasikan bisa maksimal. Pertimbangan untuk diberikan aplikasi Tangkos dasarnya biasanya adalah produksi tahun sebelumnya, lalu kondisi unsur hara daun yang biasanya diambil oleh sampel daun, analisa daun, ketahui kadar dari daun masing-masing untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Nah, yang kedua adalah dasarnya pemberian Tangkos dari jarak tempuh. Diusahakan jarak dari pabrik kelapa sawit dari pengolahan itu mendekati blok yang memang mendekati agar proses transport lebih cepat. Nah, karena kalau tidak diolah cepat di lapangan bisa menumpuk di areal sekitar pabrik, seperti itu. Terus yang ketiga, dasar pemberian Tangkos ini juga diutamakan sebenarnya di tanaman muda atau tanaman belum menghasilkan atau yang baru ditanam. Nah, kalau di sini diaplikasikan adalah tanaman umur udah masuk kategori TM11, tanaman menghasilkan 11. Jadi produksi pada posisi saat ini kategorinya sudah dewasa. Nah, di sini aplikasinya dosisnya adalah 30 ton per hektar atau 30.000 kilo per hektar. Di sini diberikan di antar sela-sela pokok sawit. Jadi di antaranya harapannya dengan seperti ini akar-akar yang berada di 2 meter, radius luar 2 meter itu bisa mengambil dari unsur hara yang ada di antar pokok ini, seperti ini. Nah, biasanya nanti akan ditandai sebelumnya kita melihat ada akar putih atau akar muda, akar serabut yang akan mengikuti di mana sumber bahan organik di salah satunya ditanam di tandan kosong ini. Nah, kalau dosis 30 ton per hektar maka diperlukan sekitar 220 kilo per pokoknya, atau kalau kami di sini menggunakan angkong 2,5 angkong dengan modifikasi angkong, jadi lebih besar atau kita biasa disebut sini angkong laba-laba. Nah, dipastikan setiap pokok ini mendapatkan dosis yang sama dan kita harus sering mengecek posisi-posisi yang rawan. Biasanya yang sering rawan adalah posisi terdalam dari aplikasi Tangkos itu sendiri, apalagi yang terdalam. Nanti biasanya yang paling depan banyak, yang bagian dalam itu mulai sedikit. Nah, itu yang harus kita pastikan pengawasannya, karena mayoritas untuk pekerjaan Tangkos manual ini dikerjakan oleh bukan karyawan inti tapi adalah karyawan borongan atau pihak ketiga. Kita membuatkan surat perjanjian kerja gitu. Nah, ini untuk area yang belum diaplikasi. Begitu. Sekian, selamat pagi.